Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang akad pada produk bank syariah dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengertian bank syariah dan bank konvensional. Pengertian bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Pengertian bank syariah, melansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Dalam bank syariah terdapat jenis-jenis pembiayaan, salah satunya adalah akad murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah salah satu akad dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Landasan hukum murabahah. Landasan hukum pada transaksi murabahah adalah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selain memudahkan otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan, standar produk murabahah adalah dapat memberikan pedoman atau referensi standar yang dapat membantu industri dalam pengembangan dan pelaksanaan produk. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribhun, laba, melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Dalam praktiknya, murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis murabahah. Menurut OJK, murabahah adalah akad yang di dalamnya terbagi ke dalam dua jenis mekanisme, di antaranya, 1. Murabahah dengan tunai. Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Artinya, ada jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. 2. Murabahah dengan cicilan, bid saman ajil. Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan cicilan. Artinya, jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Rukun dan syarat akad murabahah. Dalam praktik ekonomi Islam, beberapa rukun dan syarat murabahah adalah 1. Pihak yang berakad, al-akidain, penjual, bank, pembeli, nasabah, pemasok, supplier. 2. Objek yang diakadkan, mahallul, akad, adanya wujud barang yang diperjualbelikan, harga barang. 3. Tujuan akad, mauduel akad. 4. Akad, sigat al-akad, serah, ijab, terima, kabul, kegunaan akad murabahah. Beberapa kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah adalah akad yang berguna sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif, murabahah adalah akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi maupun modal kerja usaha. Kelebihan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad yang sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Beberapa kelebihan akad murabahah adalah 1. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. 2. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap, kerta inti. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
3. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Nasabah dan perusahaan pembiayaan memiliki hubungan kreditur dan debitur. Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Nasabah kemudian akan mengembalikan dana kepada perusahaan sesuai dengan tenor yang disepakati pada awal perjanjian. Perbedaan dari pembiayaan konvensional dan syariah, hubungan nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Dalam pembiayaan konvensional, nasabah dan perusahaan pembiayaan memiliki hubungan kreditur dan debitur. Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Nasabah kemudian akan mengembalikan dana kepada perusahaan sesuai dengan tenor yang disepakati pada awal perjanjian. Sedangkan dalam pembiayaan syariah, perusahaan dan nasabah menjalin hubungan kemitraan. Perusahaan pembiayaan akan memberikan modal, dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana tersebut dan keuntungannya akan dibagikan sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal. 2. Penerapan sistem bunga dan denda. Perbedaan kedua dari pembiayaan konvensional dan syariah terletak di sistem bunga. Dalam pembiayaan konvensional, perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana menerapkan bunga kepada debiturnya sebagai sumber keuntungan untuk perusahaan. Selain itu, keterlambatan pembayaran cicilan oleh debitur akan dikenakan denda. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, bunga tidak diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Larangan ini dikarenakan bunga termasuk riba dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Kemudian jika nantinya nasabah terlambat mengembalikan uang, perusahaan pembiayaan syariah akan berunding dengan nasabah untuk mencapai mufakat. 3. Sumber dana atau modal. Perusahaan pembiayaan pada umumnya mendapatkan biaya dari bank dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang dihimpun dari bank-bank tersebut kemudian akan dikelola oleh perusahaan pembiayaan dan disalurkan kepada kreditur yang telah mengajukan pembiayaan. Sedangkan sumber dana untuk perusahaan pembiayaan syariah diperoleh dari bank-bank syariah yang juga memegang prinsip syariat Islam. Kesimpulannya, secara umum, perbedaan antara pembiayaan syariah dengan kredit konvensional terletak pada penggunaan akad dan adanya kesepakatan yang didasarkan pada transparansi. Sekian penjelasan singkat tentang akad pada produk bank syariah dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih.